Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil iman, hadana bihidayatil islam, hadana bihidayatil Qur'an, wahdina ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati. Shadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh Masjid Nurul Iman dan masjid sekitarnya, jamaah tafakufiddin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang selalu berusaha untuk taat, patuh tunduk apa yang telah menjadi perintah Allah, yang selalu berusaha untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah, mari kita selalu sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai pagi hari ini Allah Ta'ala bangunkan kita kembali, bangkitkan kita kembali, dibangkitkan dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah Ta'ala berikan kesehatan dan kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir kembali di rumahnya Allah, hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah, hadir dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu mendirikan sholat subuh. Alhamdulillah dengan berjamaah. Sholat subuh adalah perintah Allah dan berjamaah adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat beserta salam mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, nabi kita, rasul kita, uswatun hasanah kita, habibana wa syafi'ana zuhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selalu menyampaikan salawat dan salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk menghidupkan kembali, mengamalkan, menyampaikan apa yang telah menjadi sunnah-sunnahnya. Kita mohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, jamaah kita, muslimin muslimat besok dari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sekedar mengingatkan kembali bahwasanya kalau kita hadir di majelis ilmu itu ibarat kita membawa gelas terbuka, bukan gelas bocor, bukan gelas tertutup. Kalau kita membawa gelasnya tertutup atau gelasnya bocor, maka ilmu tidak akan masuk. Jadi jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, ketika kita hadir di majelis ilmu, siapapun ya pematerinya, majelis manapun, kita diibaratkan membawa gelas yang kosong. Ketika kita membawa gelas tertutup, alah, paling Pak Ustadz itu nyampaikan itu aja. Nah, ini tidak akan masuk. Ataupun gelasnya bocor, juga tidak akan masuk. Maka untuk itu saya sepakat dengan Pak Haji, mari ketika kita hadir di majelis ilmu, mari kita buka mata kita, mari kita buka telinga kita, mari kita tutup mulut kita, dan yang terpenting adalah hati kita. Insya Allah al ilmu nurun la yu'ta illa binur, la yu'ta illa binur. Ilmu itu ibarat cahaya. Cahaya tidak akan diberikan kepada
orang yang ahli maksiat, akan tetapi cahaya akan diberikan kepada orang yang hatinya bercahaya. Amin Allahumma amin. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali tafakuh fiddin kita, ngaji ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah dengan materi yaitu fikih ibadah. Kita melanjutkan pembahasan kemarin. Kalau kemarin kita sampaikan kapan kita berdiri dalam yaitu untuk sholat berjamaah. Jamaah sekalian akan subhanahu wa ta'ala, dalam salah satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memimpin jamaah, Rasulullah menghadap ke belakang, sebagaimana telah diikuti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, sawu sufufakum, sawu, lurus dan rapatkan, sufufakum, barisan-barisan kalian. Fa inna taswiyatas sufuf, maka sesungguhnya lurusnya barisan, rapatnya barisan, min iqamatis shalah, min tamamis shalah. Riwayat yang pertama min iqamatis shalah, termasuk daripada yaitu kesempurnaan mendirikan sholat berjamaah. Amin Allahumma amin. Mengingatkan kepada kita semua, siapapun bapak-bapak, ibu-ibu yang ditunjuk untuk menjadi imam, disunahkan sebelum takbir ngadep ke belakang. Ya, sambil yaitu apa? Meluruskan saf. Kalau mau diucapkan pakai bahasa Arab, roksu waqtadilu, ya Imam Mekah, roksu waqtadilu, sawu istawu, kan gitu Pak Haji. Ya, cuma istawu, roksu waqtadilu, itu lurus rapat. Ya, kalau diartikan bahasa kita lurus rapat. Kenapa? Lurusnya saf, rapatnya saf. Ini menjadi kesempurnaan sholat berjamaah. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, dalam riwayat ketika sholatnya itu belok-belok, la haula wala quwata illa billah, belok-belok Pak Haji, ya tikungan, kemudian renggang-renggang, di situ setan masuk. Lah wong rapat lurus aja setan masuk, apalagi renggang-renggang. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, ketika sholatnya renggang-renggang, ketika sholatnya la haula wala quwata illa billah, mencang-mencong. Ya, ini ada yang maju, ada yang mundur. Ya, sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, softnya belok-belok, tanjakan itu. Ya, sekalian melakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana? Setan masuk. Setan masuk. Jangankan belok-belok, jangankan renggang, sudah rapat aja setan masuk kok. Nah, sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, jadi disunahkan bagi seorang imam, ya siapapun yang ditunjuk menjadi imam, ini disunahkan untuk menghadap ke belakang, sambil yaitu mengucapkan ra'su wa'tadilu istawu, atau menyampaikan salah satu riwayat sawu sufufakum inna taswiyatus sufuf min iqamatis shalah, atau min tamamis shalah. Ini dalam suatu riwayat dikerjakan oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Pada zaman Sayyidina Umar ini rupanya ya meluruskan barisan sambil ngabsen. Ya, sambil ngabsen. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, dalam sholat subuh itu Sayyidina Umar ya menghadap ke belakang, sawusfakum ra'suwatadilu istawu, sambil ngabsen. Ada seorang sahabat, ya dalam hati Sayyidina Umar melihat ada seorang sahabat tidak sholat jamaah subuh. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, selesai sholat jamaah subuh, ya wiridan, kemudian isyraq, sholat isyraq, Sayyidina Umar bergegas ke rumahnya. Kira-kira jalan sawu berapa gitu Pak Haji. Tok tok tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yang keluar ini ibunya. Ya, ada apa Khalifah? Ya, Bu,
saya melihat anak ibu nggak sholat subuh berjamaah. Oh iya, semalam anak saya lembur. Lembur apa? Sholat tahajud. Wah, saya lihat anak saya itu semalam itu sholat tahajud, lembur sholat tahajud. Sekarang itu masih ngorok, masih tidur itu. Sekalian subhanahu wa ta'ala, Bu, sampaikan kepada anak ibu, Umar bin Khattab lebih cinta sholat subuh berjamaah daripada semalam suntuk sholat tahajud tapi tidak sholat subuh berjamaah. Nah, ini dalam riwayat Sayyidina Umar sampaikan seperti itu. Jadi Umar bin Khattab lebih senang sholat subuh berjamaah. Ya kalau bisa itu ya tahajud, ya sholat malam, ya sholat subuh berjamaah. Tapi seandainya suruh milih antara tahajud dengan sholat berjamaah, itu adalah milih sholat subuh berjamaah. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan separuh malam sholat tahajud. Kemarin semalam yang sholat isya berjamaah seakan-akan separuh malam sholat tahajud. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan seluruh malam sholat tahajud. Ini yang disampaikan oleh Sayyidina Umar kepada ibunya sahabat tadi itu. Umar lebih suka sholat subuh berjamaah daripada yaitu apa? Semalam suntuk yaitu sholat tahajud tetapi tidak sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk mengamalkan, menyampaikan. Amin Allahumma amin. Dah. Jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, ketika jamaah sudah lurus, ya sudah sabu sufufakum, sudah roksu, watadilu, istawu, ya jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, baru imam balik menghadap kiblat. Jamaah sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, kita jelaskan kapan imam takbir, kapan imam yaitu kapan makmum takbir. Dalam kajian fikih, ya, ketika imam sama makmum sama imam itu gerakannya bareng, makruh itu nggak boleh. Kalau bisa jangan dibenci dalam kajian fikih. Terus sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, gerakan imam sama gerakan makmum kok sama, ini makruh. Lah terus bagaimana? Imam duluan, baru makmum mengikut sertakan dari belakang. Terus sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat, barang siapa yang sholat berjamaah menemui takbiratul imam, menemui takbiratul ihram imam, yudriku takbiratul ihram. Barang siapa yang sholat berjamaah menemui takbiratul ihram imam selama 40. Riwayat yang pertama, arba'ina yauman, 40 hari. Riwayat yang kedua, 40 sholatan, 40 sholat. Kalau 40 hari berarti 40 kali 5 Pak Anji. Berapa itu? 200 waktu sholat. Riwayat yang pertama, 40 hari. Sehari semalam itu 5 kali, berarti 40 kali 5. Berarti yaitu apa? 200 waktu sholat. 40 hari Pak Haji. Riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, barang siapa yang menemui takbirat sholat jamaah, menemui takbiratul ula imam 40 sholat, berarti 8 hari. Sebagaimana kita ngambil arba'in di Madinah 40. Arba'in itu artinya 40. Maksudnya 40 adalah sholat berjamaah tanpa ketinggalan takbiratul ula imam di Masjid Nabawi. Itu namanya arba'in Pak Ani. Arba'in itu artinya 40. Terus sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan berikan 2 kebebasan. 1, bebas daripada azab kubur, bebas daripada azab neraka, bebas daripada sifat munafik. Amin Allahumma amin. Makanya orang yang sholat 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ula imam, ataupun sholat 40 waktu tanpa ketinggalan takbiratul ula imam, ini nggak pernah bohong.
Kalau dia masih bohong, kalau dia bisa mengingkari janji, berarti sekarang belakang Subhanahu wa taala belum sholat itu. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian fikih menemui takbiratul ula imam itu adalah ketika imam takbir kita sudah di sini. Ya. Bukan di serambi, bukan di tempat wudu. Ya. Terus sekali melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan masih di jalan. Jadi imam takbir kita ini sudah berdiri di sini. Ini menemui takbiratul ula imam. Jadi menemui takbiratul ula imam itu imam takbir kita sudah di belakangnya. Nah, sekali melakukan Subhanahu wa taala bagaimana prakteknya? Para alim ulama fikih menjelaskan sebelum kita takbir diawali dari ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama tasawuf ini menganjurkan sebelum takbir salat membaca surat An-Nas, Pak Haji, supaya terjauh daripada godaan jin dan setan dan manusia. Qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini kita mohon perlindungan kepada Allah daripada yaitu bujukan rayuan, yaitu apa? Setan, jin dan manusia. Iya. Kemudian yaitu apa? Niat. Sebagian ulama tarekoh, ya, ini sebelum takbir yaitu apa? Tadi jimat dikeluarin, Pak Haji. Apa jimatnya, Pak Haji? Allahumma antal maksud waridol matlub. Wah, ini jimatnya Pak Haji Rahman. Ya Pak Haji, ya, ini jimat ini. Barang siji sing kudu di rumah. Nah, ini Pak Haji. Allahumma apa namanya? Allahumma antal maksud waridol matlub. Allahumma antal maksud, ya Allah engkau adalah maksudku, waridul matlub, dan ridho adalah keinginanku. Wah, harapanku. Itu Pak Haji. Ini jamaah ahli tarekoh, jamaah ahli sufiyah. Ya Pak Haji, sebelum takbir, sebelum usolli, ini baca kul a'udzu binnas sama Allahumma antal maksud waridul matlub. Ya kalau zikir ya atini mahabbata la ilaha illallah, itu kalau mau zikir Pak Haji tambah atini mahabbataka. Tapi kalau mau sholat cukup Allahumma antal maktub, Allahumma antal maksud, waridul matlub, baru usolli. Bagaimana kalau hanya bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillah langsung niat usolli? Boleh, secara fikih boleh, sah. Tapi jamaah ahli tarekoh, jamaah ahli tasawuf ini ditambah supaya apa? Mantap niat kita. Ya. Allahumma antal maksud waridul matlub. Usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman. Nah, sekarang imam dulu Pak Haji, imaman. Jadi imam. Lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, sekali Subhanahu wa taala sampai mana? Apa namanya itu kita mengangkat tangan. Dalam kajian fikih ada 4 tempat disunahkan mengangkat tangan. 1 ketika takbiratul ihram. Sholli fardhu arba rakaati mustaqbilal qiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar, disunahkan ngangkat tangan. 1. Yang kedua, ketika mau ruku, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Yang ketiga, setelah ruku, Rabbana sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Yang keempat, tahiyat awal Pak Haji. Tahiyat awal, rakaat kedua tahiyat awal. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Naik. Allahu akbar, ngangkat tangan. Selain itu tidak disunahkan ngangkat tangan. Rakaat pertama, mau rakaat kedua, ada yang ngangkat tangan itu. Betul Pak Haji? Banyak ketidaktahuan. Karena sholatnya ngikut-ngikut, nggak ngaji.
Kemudian rakaat ketiga mau rakaat keempat ngangkat tangan. Jadi setiap rakaat ngangkat tangan terus. Bagaimana dalam kajian fikih? Makruh. Ngangkat tangan itu dari rakaat kedua tahiyat awal, ya, mau rakaat ketiga Allahu Akbar. Jadi dalam kajian fikih hanya ada 4 tempat disunahkan ngangkat tangan. Ketika takbiratul ihram, mau ruku, setelah ruku, dan setelah yaitu apa? Rakaat kedua yaitu tahiyat awal. Selain itu tidak disunahkan ngangkat tangan. Kalau seandainya ngangkat tangan secara fikih hukumnya makruh dan itu menyerupai sholatnya orang Syiah. Jadi orang Iran, orang Syiah Pak Haji, kalau sholat itu setiap gerakan ngangkat tangan. Ya, mau duduk, mau sujud Pak Haji, Allahu Akbar. Ya, setelah sujud, Allahu Akbar. Ini sholatnya orang Syiah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah itu hanya 4 tempat disunahkan mengangkat tangan. Nah sekarang, kapan kita yang mengangkat tangan? Sholli fardhu subhi rakatain mustabilal qiblati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Allah sampai mana? Madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i yang biasa kita anut, mengangkat tangan adalah di bawah telinga, di atas pundak. Jadi ya 4 jari jadi satu, kemudian jempol pisah, tidak terlalu lurus, tidak terlalu lebar, serong. Seperti kita berdiri dalam sholat, serong. Tumit belakang 2 kepal, depan 3 atau 4 kepal. Nah, seperti ini. Sholat pun juga seperti itu. Ya, seperti ini. Allahu Akbar sampai sini. Madhab Imam Syafi'i yaitu apa? Di bawah telinga, di atas pun pundak. Nah, madhab yang lain di atas kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu ketika haji, ketika umroh kita lihat itu di Ka'bah itu. Ada yang sampai sini Pak. Allahu Akbar. Ada yang sampai kepala, ya pas kepala. Ada yang di bawah telinga, di atas dada, ya di atas pundak. Ada yang pas pundak, ada yang pas dada, ada yang enggak ngangkat tangan. Kenapa? Karena hukumnya sunnah. Jadi sekali lagi ngangkat tangan itu hukumnya sunnah. Ya kita lihat di Arab, takbir langsung Allahu Akbar. Gimana sholatnya? Sah. Kenapa? Karena ngangkat tangan ini hukumnya sunnah. Madhab Imam Syafi'i ngangkat tangan sampai di atas pundak, di bawah telinga. Jempol ini loh Bu. Jempol ini di bawah yaitu apa? Kalau bapak-bapak lebar, apalagi sholat sendiri lebar. Tapi kalau ibu-ibu agak, karena ada yang dijaga Pak Haji. Masih ingat kan Pak Haji? Dulu ketika ngaji kan, nah, ada yang dijaga. Itu bedanya. Kalau bapak-bapak lebar, sholat sendiri Pak Haji lebar. Tapi kalau jamaah sikut-sikutan nanti. Kalau jamaah sekedarnya aja. Kan rapat Pak. Ya Allah Akbar. Sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ngangkat tangan, ketika takbiratul ihram, madhab Imam Syafi'i ini adalah di bawah telinga, jempol ini di bawah telinga. Jempol ini bawah telinga, di atas pun pundak. Enggak di telinga, enggak di pundak, tapi ini tidak terlalu lurus, tidak terlalu lebar, tapi serong. Allahu Akbar. Baik, yang sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana kita meletakkan kedua tangan? Madhab Imam Syafi'i di bawah dada, di atas pusar, yaitu sini, pas siku-siku Pak Haji. Madhab Imam Syafi'i pas siku-siku Pak Haji. Ya. Tangan memegang, tangan kanan memegang, yaitu apa? Tangan kiri. Ya, bisa pas pergelangan, bisa pas telapak,
Bisa pas lutut, bisa pas sikus apa namanya itu, dhira, ya, lengan di sini ataupun di sini. Ini diperbolehkan. Diperbolehkan. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini diperbolehkan. Terus sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, bagaimana kalau anak kecil kebalik, makruh. Anak kecil kan kebalik itu. Nah, terus sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, madhab Imam Syafi'i di bawah dada. Dada itu ini, Pak. Dada itu ini dada ini. Kemudian pusar, udel. Antara dada dan pusar, berarti di sini, Pak Anji. Pas, lurus. Inilah madhab Imam Syafi'i. Jadi makmum itu ngetut buri, ngikut di belakang, bukan ngentuti. Ngetut buri itu ngikut di belakang, seperti tutwuri handayani. Sekali melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru bisa dibugu, bisa ditiru di belakang. Ini kan seperti itu. Jadi sekali lagi imam takbir, kita sudah di sini menemui takbiratul ula'i imam. Rasulullah bersabda, siapa yang menemui takbiratul ula imam, terus sekalian subhanahu wa ta'ala, 40 hari. Riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, 40 waktu sholat, berarti 8 hari bebas daripada azab neraka, azab kubur, dan sifat munafik. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sampaikan ada seorang ulama besar Indonesia, namanya Mbah Dalhar Watu Congol, Magelang. Beliau belajar di Mekah selama 23 tahun. Ya, belajar di Mekah 23 tahun. Kita hanya 9 hari Pak Haji di sana. Kita hanya berapa itu? 40 kurangi 32 hari. Terus kalau melakukan subhanallah, itu aja ketinggal sholat jamaah. Ya, Mbah Dalhar Watu Congol, Magelang, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Beliau di Mekah itu selama 23 tahun hanya 2 kali masbuk. 2 kali masbuk. 23 tahun selama di Mekah, 2 kali masbuk, ketinggalan takbiratul ula imam. Ini wali. Ini wali. Kita mau 40 hari aja. 40 hari aja di sini, 40 hari aja susah. Ini di sana 23 tahun. Jadi Bapak Ibu-ibu, siapa yang istiqomah dalam mengamalkan sunnah, maka Allah Ta'ala akan berikan derajat wali. Amin Allahumma. Al istiqomah fiddin khairun min alfi karomah, kata Syekh Junaid al-Baghdadi. Beliau mengatakan istiqomah dalam agama tanpa ketinggalan takbiratul ula imam. Nah ini kan istiqomah ini. Khairun min alfi karomah, lebih baik daripada 1000 keramat daripada para wali. Jadi yang istiqomah dalam mengamalkan sunnah itu adalah keramat sebagaimana wali Allah. Amin Allahumma amin. Baik, sama sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, menarik Pak Haji, kita tegaskan kembali bahwasanya disunahkan ngangkat tangan ya dalam sholat itu hanya ada 4. Ketika takbiratul ihram, mau ruku, setelah ruku, dan rokaat kedua, berarti tahiyat awal mau ketiga. Selain itu tidak disunahkan. Bagaimana kalau ngangkat tangan? Hukumnya makruh. Ini dalam kajian fikih. Nah, memang banyak jamaah yang setiap rakaat ngangkat tangan. Saya yakin belum tahu. Tugas kita adalah bareng-bareng ngaji untuk memberitahu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah saf. Banyak ketika kita sholat berjamaah takziah, ya jamaah jenazah, ganjil. Ganjil itu sunnah. Seandainya ganep juga sah sholatnya. Ya kadang-kadang kan ganjil
Lah, ganjilnya dalam kajian fikih bagaimana? Kalau ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, bapak-bapak itu 3, ibu-ibu 1. Jadi ganjil itu bukan bapak 2, ibu 1 jadi 3. Dalam kajian fikih ganjil itu adalah laki-laki 3. Jadi sunahnya kalau 10 orang Pak Haji, imam 1, shaf pertama 3, shaf kedua 3, shaf ketiga 3. Bagaimana kalau hanya 1 shaf aja? Juga sudah sunnah. Bagaimana 2? Boleh, tapi tidak mendapat kesunahan. Jadi pendapat ulama fikih ganjil itu bapak-bapak. Ibu-ibu dimasukkan. Ibu-ibu tidak dimasukkan. Ibu-ibu buatlah 1. Kalau ibu banyak buatlah 3. Contoh ibu hanya 3 orang, 1 shaf. 4 orang, 1 shaf. Kalau ibu 9, 3, 3, 3. Atau kalau memang panjang ya 1 aja. Jadi yang dihitung ganjil itu adalah bapak, ibu ngikut aja. Ya. Ibu-ibu kan tidak dihitung ganjilnya. Maksudnya sholat jenazah itu nggak diharuskan. Oh ya, ibu-ibu dalam kajian fikih itu hanya ngikut saja. Jadi yang fardu kifayah itu adalah bapak-bapak. Kemudian mohon perhatian Bapak-bapak, antara perbedaan sholat jenazah dengan sholat biasa. Sholat biasa, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini sholat sunnah, sholat wajib biasa. Tapi kalau sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada katuhnya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mendengar, sering melihat ini sholat biasa kok. Sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sholat jenazah ini. Jadi tata cara salam sholat jenazah dan sholat biasa. Kalau sholat jenazah sempurna salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat biasa baik fardu atau sunnah, assalamualaikum warahmatullahi cukup. Ya, jadi fardu kifayah adalah bagi bapak. Ibu-ibu ngikut boleh, enggak juga enggak apa-apa. Enggak, tadi yang sholat wajib atau sunnah tadi yang di luar jenazah tadi, ketika kita salam assalamualaikum warahmatullah itu aja. Iya. Enggak pakai kartu. Enggak pakai kartu. Yang pakai kartu itu jenazah. Nah, jadi diulangi nama Bu. Kita kan biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gitu kan? Nah, rupanya enggak pakai kartu. Assalamualaikum warahmatullahi gitu aja. Pakai kartu itu sholat jenazah. Ya. Ini regulasi dalam fikih seperti itu. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya menarik ini, perbedaan antara alim dan ahli ibadah. Ya, beda. Ya, satu alim itu lebih baik daripada 1000 ahli ibadah bodoh. Ya, orang alim itu setiap beramal itu ada dasarnya. Tapi kalau orang bodoh ibadah rubuh-rubuh gedang. Maksudnya gimana? Bruk. Iya, jadi beda. Satu orang alim lebih utama daripada 1000 orang bodoh ahli ibadah. Kenapa? Ahli ibadah, ya alim ahli ibadah itu ada dasarnya. Tapi kalau bodoh ibadah nggak ada dasarnya. Makanya setan lebih takut kepada orang satu alim daripada 1000 ibadah. Ada cerita, setan mau masuk masjid. Ditanya oleh Rasulullah, "Tan, ngapain keluar masuk?" Kira-kira gitu. "Ya Rasul, saya ini sebenarnya mau menggoda orang yang sedang sholat itu. Tapi sampainya ada orang yang tidur tapi pakai adab tidur karena orang alim. Akhirnya saya nggak jadi." Ini menunjukkan orang alim ibadah lebih utama daripada orang bodoh ahli
ibadah. Ya, ahli ibadah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menarik. Jadi sawu sufuwakum roksu waktadilu itu bukan di peperangan saja, di sini juga disunahkan, di perang juga disunahkan. Jadi seperti pakai tongkat ini, khotib pakai tongkat. Ya, khotib kan disunahkan pakai tongkat. Rasulullah dulu kan ketika perang itu siaga, kalau ada musuh siap. Ya, Rasulullah Subhanahu wa taala. Jadi betul dulu Rasulullah ketika khutbah dalam keadaan peperangan. Sekarang kita tidak dalam keadaan peperangan. Bagaimana menggunakan tongkat khotib? Tetap sunnah. Kalau kita tongkat, kalau dulu tombak, kalau sekarang tombak bahaya. Ya, apalagi di LP Pak Haji. Oh, bahaya tongkat aja. Dipertimbangkan kok. Seperti itu. Jadi tetap sunnah. Sawu sufufakum itu tetap sunnah. Ya, walaupun toh tidak dalam peperangan, di sini tetap hukumnya sunnah karena Rasulullah pernah. Itu. Kemudian yang berikutnya ini masalah politik ini. Kenapa? Ya, kenapa? Ini kan politik ini. Ya, sebenarnya di masjid nggak boleh bicara politik ini, tapi oke lah kita sampaikan sedikit. Kenapa negara-negara Arab ini kok tidak membantu negara Palestina, malah pro dengan Israel. Sekali Subhanahu wa taala, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ya, Arab Saudi itu, kalau di Arab Saudi, raja-raja Arab Saudi itu kalau diurutkan itu masih mbah-mbahnya itu wong Yahudi itu. Oh, itu. Kenapa orang Arab nggak bantu Israel? Karena mbah-mbahnya masih wong Yahudi. Kalau Amerika memang Yahudi, maka pantas sekutu. Iya. Kenapa sekutu Amerika itu malah pro dengan Israel? Karena memang Amerika ini sekutu Israel. Arab AS itu Amerika itu kan negara paman Sam. Paman Sam itu singkatan dari kata Samiri. Subhanahu wa ta'ala ini bicara politik sedikit ya, bahwasanya kenapa orang negara-negara Arab ini tidak bantu? Karena orang Arab kalau dilihat negara Arab Saudi tidak bantu Palestina ya, malah dukung dengan Israel karena mbah-mbahnya wong Yahudi. Itu ceritanya seperti itu. Sejarahnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya menarik ini. Rasulullah Subhanahu wa ta'ala saya baca di dalam kitab Husnul Ma'bud fi Sarhi Abi Dawud. Nah, saya baca bahwasanya 400 tahun ke bawah, dari 1 Hijriah sampai 400 tahun Hijriah, di dalam kitab Husnul Ma'bud fi Sarhi Abi Dawud tidak wajib bermadhab. Tapi kalau 400 tahun ke sini, di dalam kitab Husnul Ma'bud itu diharuskan hendaknya bermadhab. Kenapa dari tahun 1 sampai 400 tahun ini tidak harus bermadhab? Ya, karena pemahaman orang Islam itu lebih. Orang-orang Islam zaman itu memahami Quran, hadis lebih. Imam Syafi'i 6 tahun hafal Quran. Ya, kemudian imam anu, orang ini. Nah, ini. Tapi kalau 400 tahun sampai sekarang hendaknya bermadhab. Kenapa? Pemahaman agama orang-orang zaman sekarang itu kurang. Makanya hendaknya lebih bermadhab. Madhab pilih 4. Apakah Hanafi, Maliki, Hambali, Sanusi ya? Sapi. Ya, silahkan pilih 4. Silahkan milih 4 ya. Kalau di Indonesia pasnya adalah madhab Syafi'i, kalau di Afrika adalah yaitu Maliki karena susah air sana. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kalau ada orang dia nggak bermadhab? Ya silahkan. Ketika dia mampu memahami Quran, memahami hadis, fikih, tafsir, ketika dia mampu untuk memahami, silakan. Ya, Imam Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti
menafsirkan Al-Quran hanya 40 hari, beliau mengatakan saya beristihad, saya mampu, tapi saya tetap bermadhab. Imam Muslim, ya, Imam Muslim, Imam Bukhari, imam-imam hadis itu bermadhab. Seandainya beristihad mampu, tapi dia tetap bermadhab. Kenapa? Bermadhab itu lebih selamat. Kan ada lagi mazhabnya tuh tergantung kondisi saat. Misalnya kita Syafi'i kan kita ibadah. Ketika dia menemukan sesuatu yang tidak ada di Syafi'i, ada di Hanafi, dia ikut Hanafi. Misalnya, ya kan, di Syafi'i menikah itu harus melalui apa namanya? Kalau wali langsung itu namanya? Lupa. Wali nasab. Nasab kan. Kalau Hanafi, kiai boleh kita jadikan wali. Nah, ketika orang itu mau poligami, dia lebih Hanafi. Tahu rahasianya ini, praktek masalahnya. Jadi gini berarti, suatu kondisi seperti kita mau haji, umroh. Mazhab Imam Syafi'i, tawaf ini harus suci. Tawaf ini harus suci. Nah, kalau dulu mazhab Imam Syafi'i dipraktekkan bisa, tapi kalau sekarang nggak bisa. Makanya dalam keadaan inkondisional, jana mazhab Imam Syafi'i ketika haji, ketika umroh, sementara waktu mengikuti mazhab yang lain untuk mengesahkan ibadah. Nah, kalau ini Pak Haji, ini untuk mengesahkan nafsu. Kan udah kita bilang ini, kalau Rasulullah menikah itu berdasarkan wahyu, tapi kalau bapak-bapak kan itu sepakat, ini nafsu ini, bukan ibadah. Jadi nggak bisa ambil mazhab lain. Ya. Ini nggak bisa dikatakan darurat. Ini mohon maaf Pak Haji, mentang-mentang mantan KUA loh. Ini gara-gara cuma uang 600.000 loh Pak Haji, ya Allah. Jadi mencampur adukkan mazhab dalam usul fikih, ikhtilaful madzhab haram. Ini mencampur adukkan mazhab itu nggak boleh. Kenapa? Ya seperti ini, wudunya ikut Maliki, Pak Haji. Bakalnya ikut Hanafi, istri nggak batal. Kemudian zakatnya ikut Hanafi. Nah, ini yang ringan-ringan ini nggak boleh. Ya. Ya. Jadi jadi kalau tahun 1 sampai 4 sampai 400 itu tidak harus. Kenapa? Karena pemahaman agama lebih. Tapi kalau 400 sekarang, lah wong kita baca Quran aja translate. Mau istihad ya. Nah, ini. Jadi 400 ke sini wajib, harus. Ini pandangan ulama madhab. Nah, sekarang bagaimana? Kan fikih itu kan mungkin. Seandainya Pak Ustadz ada yang tidak mau ikut madhab, ya monggo silahkan dengan catatan mampu memahami Quran, hadis, fikih, usul hadis, tafsir dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang berikutnya, narik ini Pak Haji. Dalam kajian fikih ya, dalam kajian fikih itu siap menerima pendapat orang lain. Satu pertanyaan saya tadi belum terjawab. Yang mana? Masalah negara Islam Iran yang paling terdepan membela umat Islam. Oh iya. Imam Muslim. Oh iya. Baik. Terus Subhanahu wa taala. Ya ini agak ke politik juga nggak apa-apa. Ya. Jadi inilah umat Islam belum bersatu. Kenapa? Kalau umat Islam bersatu, kiamat. Karena akhir zaman nanti akan terjadi, ya. Nanti akhir zaman akan terjadi perang Israel dengan Islam, bukan Iran. Akhir zaman nanti akan terjadi perang antara Islam
dengan Israel. Ini semua sudah menjadi sunatullah Pak Haji. Kenapa Israel ini mau nyaplok Gaza? Karena ini mau jadikan pemukiman orang Israel. Jadi nanti akhir zaman orang Israel seluruh dunia akan berkumpul dalam suatu tempat, yaitu di Israel sana. Nah, di antara upaya Israel untuk nyaplok Gaza, karena menjadikan pemukiman, daratan Golan sudah dicaplok. Ya. Nanti akhir zaman akan terjadi perang antara Islam dengan Israel. Ketika Israel sudah kumpul jadi satu. Sekarang ini kan masih tersebar di Israel. Ada yang di Amerika, ada yang di mana-mana. Nanti akhir zaman akan kumpul orang Israel. Ketika sudah kumpul, maka akan terjadi perang antara Islam dengan Israel. Semua tempat persembunyian itu akan mengatakan, wahai orang Islam, di belakang saya ada orang Israel, silahkan dibunuh. Batu belum kecuali satu pohon, namanya pohon gurguta, yang biasa kita sebut dengan pohon gurguta, sejenis pohon cemara. Pohon ini di kota-kota, di taman-taman kota Israel ini sudah ditanam. Jadi orang Israel paham, ini tempat persembunyian saya. Ini sudah ditanam di Israel. Kalau nggak percaya Bapak, yuk kita ke sana. Ya, tapi ditembak dulu. Nah seperti itu. Jadi kenapa orang Islam belum bersatu untuk yaitu apa? Melawan dengan Israel? Karena orang Israel belum kumpul jadi satu. Kalau sudah kumpul jadi satu, nanti akan terjadi perang Islam dengan Israel. Islam yang menang. Perangnya seperti perang Badar. Pakai pedang, pakai tombak. Nggak ada drone, nggak ada rudal. Nanti akhir zaman habis minyak itu. Jadi perang nanti Islam dengan Israel itu seperti perang Uhud dengan perang Badar. Pakai keledai lagi, pakai kuda, pakai onta. Nggak ada tank, nggak ada pesawat. Nanti akhir zaman. Nanti nggak sekarang. Sekarang ini baru mulai ke sana. Israel nyaplok Gaza, nyaplok Golan. Kemudian Israel yaitu apa? Buat pemukiman ke sana. Ini sudah menjadi sunatullah. Sudah menjadi ketetapan Allah. Akhir zaman di antara kalian akan di antara kalian ada kelompok umat yang selalu memerangi Israel. Siapa? Hamas. Ada riwayatnya. Kenapa Hamas itu selalu perang? Kalau Fatah kan pro, Pak Haji. Di Palestina ada dua kelompok, Fatah dengan Hamas. Fatah pro dengan Israel, Hamas yang menentang Israel. Rupanya dalam riwayat ada akhir zaman di antara kalian yang selalu bersitegang dengan Israel, yaitu Hamas. Jadi sekali lagi, kenapa Islam kok belum melawan Israel? Kalau sudah Islam nanti satu kiamat. Ya, makanya yang mulai duluan adalah Iran. Yang mulai duluan adalah terlepas Iran itu adalah pahamnya Syiah. Pahamnya Syiah. Ya. Dalam kajian fikih ya Syiah itu tidak termasuk Islam. Tidak termasuk Islam karena syahadatnya sudah beda. Syahadatnya sudah beda. Iya. Nah, kayaknya sudah ya. Kemudian mari sama-sama ketika kita belajar fikih siap menerima pendapat orang lain dan siap menerima pendapat ulama yang lain. Kita tidak boleh membenarkan diri sendiri karena kita di dalam ibadah sholat itu shallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah memperlihatkan wudu kepada Abu Bakar, kepada Abu Hurairah, diperlihatkan kepada sahabat. Rasulullah memperlihatkan wudu kepada Utsman, diperlihatkan kepada sahabat yang lain. Beda wudunya, Pak Haji. Iya, beda wudunya. Ya, kalau kita belajar dengan orang Pakistan, Pak Haji, ya mengacu riwayat daripada Sayyidina Utsman, wudu itu bukan dari atas tapi dari bawah.
Itu sanadnya daripada Sayyidina Utsman itu Pak Haji. Jadi kalau yang wudu dari ini, orang Pakistan itu kan pakai lota itu seperti ceret itu loh wudunya. Itu diginiin Pak Haji. Kalau kita kan gini Pak Haji. Nah, Abu Hurairah itu. Allah Subhanahu wa taala kita tidak boleh membenarkan diri sendiri. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala tata cara ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah ini banyak. Supaya apa? Umat ini mudah untuk ibadah. Seandainya Rasulullah mencontohkan wudu hanya kepada Utsman seperti itu, alangkah susahnya jamaah muslimin muslimat yang lain harus seperti itu. Tapi Rasulullah memperlihatkan sholat, wudu, beberapa sahabat dan diriwayatkan dan diambil oleh ulama madhab. Ini tujuannya untuk mempermudah umat untuk beribadah. Jadi semuanya ada dasarnya. Yang letak sini ada, yang di sini ada, yang di sini ada. Ya. Kemudian yang berikutnya, Pak Haji tadi sampaikan adab dalam sholat berjamaah dan berzikir. Sampai mana jamaah bisa bersuara? Kalau imam memang jahar, makmum dalam kajian fikih yusmi'u nafsah. Jadi dalam sholat, dalam berzikir, makmum itu sekedar dirinya sendiri denger. Yusmi'u nafsahu, mendengarkan dirinya sendiri. Kalau mendengarkan dirinya sendiri, ya berarti pelan. Wah kalau gitu diem aja, zikir diem aja, sholat diem aja, makruh. Sholat diem, makruh. Sholat itu ucapan, sampai besar mana ucapannya, telinganya sendiri dengar, bukan telinga orang lain. Inilah adabnya Pak Haji. Nah sekarang menjadi pertanyaan, ada jamaah saya di Permata Biru itu memang tidurnya aja ngorok, kenceng lagi. Ya dia kalau sholat itu pasti gembrung Pak Haji. Suruh diem enggak bisa. Kenapa? Karena sudah cetakan. Ya, namanya sudah cetakannya. Semoga Allah Ta'ala maafkan Pak Haji. Tapi kalau kita mari bareng-bareng belajar sekedar diri kita sendiri dan dengar yusmi'u nafsahu. Kemudian yang berikutnya, ya memperingati Maulid Nabi, Maulid. Maulid itu bulan di mana Rasulullah lahir. Maulid di mana Rasulullah wafat. Kebetulan Rasulullah lahir wafat itu sama hari Isnin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Dajjal itu lahir. Kemudian wafatnya juga sama tanggal bulan Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal, hanya tahunnya beda. Ya, semeriah apa? Sekalian Subhanahu wa taala, ya tabi'i zaman sahabat belum ada acara Maulid Nabi itu belum ada Pak. Sahabat juga belum ada, tabi'in belum ada. Nah, mulai memperingati Maulid ini dimulai sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi baca solawat ini Pak Haji. Mulut ini kan baca solawat Pak Haji. Itu dimulai daripada yaitu apa? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi yaitu apa? Menggerakkan semangat sahabat untuk perang dengan membaca solawat ini. Makanya sejarah mencatat solawat dimulai daripada yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Meriahnya seperti apa? Apakah bendera telurnya banyak? Bendera banyak? Inilah kita. Islam di Indonesia sudah bercampur dengan adat dan tradisi. Kalau di Arab nggak ada bendera telur, kapal nggak ada. Kenapa? Islam datang ke Mesir, peperangan, ada ganti habis, ganti yaitu apa Islam. Islam datang ke Pakistan, ya Abul Qasim bawa Islam ke Pakistan, daerah Multan pertama sekali itu. Itu apa? Budaya lokal habis, ganti Islam. Nah kalau Indonesia kan enggak, Majapahit ya tetap apa namanya itu Hindu tetap, Islam tetap. Akhirnya apa? Campur, asimilasi. Islam tapi masih menyan, Islam tapi masih bendera telur, masih. Nah seperti ini budaya ada. Nah bagaimana dalam kajian fikih selagi tidak melanggar syariat silakan. Contoh bapak-bapak,
Ketika syukuran anak, ada yang pakai marhaba, ada yang tidak. Ya. Bagaimana kalau yang pakai? Bagaimana yang tidak? Ini terjadi sebelum Islam. Rasulullah ketika lahir dibawa oleh kakeknya namanya Abdul Muthalib, dibawa ke Ka'bah, diputer 7 kali di Ka'bah. Selepas 7 kali diletakkan di Hajar Aswad, kemudian diikrarkan namanya. Si jabang bayi, kamu saya beri nama Muhammad. Ini kan terjadi sebelum Islam. Nah, sekarang masyarakat kita ada yang pakai marhaba, ada yang tidak. Bagaimana? Boleh. Kenapa? Karena ini sebelum mau amalkan silahkan, mau enggak apa-apa. Ada yang mengamalkan. Kenapa? Karena tidak melanggar syariat. Kan nggak ada dalil yang melarangnya. Jangan marhaba. Ada nggak Pak Haji? Nggak ada. Makanya ada yang pakai marhaba, ada yang tidak. Semuanya boleh. Kenapa? Riwayatnya terjadi sebelum ketika adat itu tidak melanggar syariat, silakan. Tapi kalau melanggar syariat, jangan. Contoh 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ini kan asalnya dari Hindu. 40 hari, 100 hari, ngentek, nyewu. Ini kan dari Hindu. Orang Hindu ketika mati yaitu apa? Menghormati yaitu apa? Ruh supaya naik derajatnya sampai nirwana. Para wali acara 40 hari diadakan tapi diganti dengan baca Al-Qur'an, tausiah. Jadi sekali lagi kalau ditanya meriahnya Maulid Nabi apakah harus ada? Enggak. Meriahnya itu diajarkan tausiah, sholawatan, besok subuh penuh masjidnya. Itu baru meriah. Malam acara Maulid Nabi, besok cuma imam sama. Nah itu nggak meriah itu. Yes, kemudian yang berikutnya menarik ini Pak Andi. Masbuk ya. Ya, memang apa namanya itu kita ini kadang-kadang terjadi sholat masbuk, yaitu apa? Ketinggalan rakaat, namanya makmum masbuk. Kasusnya seperti ini. Jamaah jalan, kita datang terlambat rakaat ketiga, sholat maghrib. Ya, sholat maghrib rakaat ketiga sholat maghrib atau rakaat kedua sholat maghrib. Gimana itu? Tiap rakaat kita tasahud. Ya, setiap rakaat kita tasahud. Rakaat pertama kita tasahud awal, ikut imam. Apa yang kita baca tasahud awal? Rakaat kedua kita juga tasahud. Imam dan makmum tasahud akhir, kita tasahud awal. Salam kita nambah 1 rakaat, baru tasahud Gimana ngangkat tangannya? Ngangkat tangannya ya sebagian ulama fikih yaitu apa? Kita ikut rakaat kita. Tapi rakaat kedua yang ngangkat tangan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya belum terakhir ini Pak. Masih satu lagi ini. Nah, kita ini sebaiknya kalau sholat pikiran kemana ini? Pikirannya ke sholat ya, pikiran ke rumah. Allahu Akbar, pikiran kita Allah Maha Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujiannya milik Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, dialah zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, dialah yang memiliki yaitu apa? Hari kiamat, hari pembalasan. Jadi diusahakan kalau kita sholat pikirannya juga di dalam sholat. Bagaimana ibu-ibu pikirannya sebulan belum diambil, kemudian apa namanya itu kompor belum dimatiin, belayang-belayang, ingat kembali ke sholat lagi. Jadi kalau kita sholat pikirannya kemana? Dia ke sholat. Makanya bapak-bapak baca itu arti-arti sholat itu. Ya, baca arti-arti sholat supaya apa? Pas kita sholat ke situ. Jadi nggak kemana-mana. Iya, sholat pikirannya juga di dalam sholat. Makna-makna, angan-angan, arti dan maknanya tadi. Kalau belayang-belayang kembalikan lagi ke sholat. Gitu. Makanya bapak-bapak ada orang nyari kunci hilang. Bilang sama Imam Hanafi, kamu sholat, kamu ambil ilmu di sholat 2 rakaat. Allahu Akbar.
Ketemu kuncinya Pak. Makanya bapak-bapak kalau nyari HP hilang, sholat. Enggak ketemu, ke counter, ketemu insya Allah. Ibu juga gitu, kalau nyari bumbu hilang, sholat. Setelah sholat juga ketemu. Nah, Jadi kita pas masuk tadi tapi ketemunya langsung soal apa? Terakhir. ya, Ayat terakhir. Itu aku masih bisa lah. ya. Jadi jamaah itu terakhir adalah menemui, yaitu apa? Sebelum salam imam. Contoh, imam tahiyat akhir. Imam tahiyat akhir, kita datang, langsung aja. Sholifat duduri abad mustaqbil kiblati maulid Allah. Allahu Akbar. Langsung aja. Duduk. Langsung aja duduk. Enggak usah baca Allahu Akbar kabiro, enggak usah baca Fatihah. Langsung aja duduk. Ya, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut batulillah. Loh, kok salam? Ya sudah, terusin tahiyatnya. Ya, akhirnya Bapak nambah, yaitu apa? Naik berapa rakaat yang ketinggalan. Baik, dan sekalian subhanahu wa ta'ala, tadi disampaikan bapak-bapak sholat 40 hari, 40 waktu, isya, subuh. Sekarang ibu-ibu bagaimana ini? Dalam kajian fikih, ibu ikut sholat berjamaah di masjid tidak dilarang, tidak disuruh. Boleh. Ya. Dulu zaman Belanda memang nggak boleh. Dulu zaman Belanda, ibu-ibu di rumah kasur dapur sumur. Dulu zaman Belanda. Zaman Belanda dulu kan gitu, ibu-ibu kasur dapur sumur. Sekolah tinggi-tinggi paling yang ngulek itu kan. Nah, itu zaman Belanda. Sekarang sudah merdeka. Bagaimana? Ke masjid nggak hilang sandalnya, ke masjid nggak diculik, nggak seperti kepala cabang BRI. Iya, itu kan ke masjid masih itu kan, iya nggak hilang. Bagaimana? Sudah merdeka seperti ini, seperti di Mekah, Madinah. Bagaimana? Ibu sholat berjamaah di masjid, walaupun toh aman, jaminan keamanan, tetap hukum dalam fikih boleh, tidak dilarang, tidak disuruh. Memang kalau kita bicara sholat ibu, afdolnya di mana? Di rumah. Di rumah ada ruangan ada kamar, di kamar ada kamar, di kamar ada kamar. Itu namanya sengkong. Apa itu sengkong itu? Yaitu ruangan dalam rumah. Itu utama sholat ibu-ibu. Kalau kita bicara dalam riwayat, walaupun toh seperti itu, utamanya ibu di rumah, tetapi tetap secara fikih di masjid, jamaah di masjid ini diperbolehkan. Zaman Nabi ada pintu An-Nisa atau pintu Aisyah. Itu adalah pintu untuk ibu-ibu keluar. Berarti zaman Nabi sendiri pun juga ibu-ibu sudah sholat di masjid. Berarti boleh. Boleh itu tidak dilarang, tidak disuruh. Kalau bapak-bapak memang dianjurkan di masjid. Makanya kalau bapak-bapak di rumah berarti bapak-bapak, ibu-ibu. Nggih, suwun.